Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Linggajati Wahyu Utami, NIM A5101902220, kelas 3D dari Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah deteksi anak sekolah dasar yang diampu oleh Ibu Minsih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai masalah bahasa pada anak. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan misalnya kata dan gerakan. Gangguan perkembangan berbahasa adalah ketidakmampuan atau keterbatasan dalam menggunakan simbol linguistik untuk berkomunikasi secara verbal atau keterlambatan kemampuan perkembangan bicara dan bahasa anak sesuai kelompok umur, jenis kelamin, adat istiadat, dan kecerdasannya. Menurut Nelson, perkembangan bahasa merupakan salah satu indikator perkembangan menyeluruh dari kemampuan kognitif anak yang berhubungan dengan keberhasilan di sekolah. Keterlambatan perkembangan pada awalnya, kemampuan berbahasa dapat mempengaruhi berbagai fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, mempengaruhi kehidupan personal sosial juga akan menimbulkan kesulitan belajar, bahkan kemampuan hambatan dalam bekerja kelak. Ada banyak hal yang dapat menyebabkan keterlambatan bahasa anak yang dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal. Yang pertama ada persepsi. Persepsi merupakan kemampuan untuk mengolah informasi yang masuk atau yang diterima oleh panca indera, di antaranya telinga. Telinga sebagai organ sensorik auditory berperan penting dalam perkembangan bahasa. Beberapa studi menemukan gangguan pendengaran karena otitis media pada anak akan mengganggu perkembangan bahasa. Kognisi. Beberapa teori yang menjelaskan hubungan antara kognisi dan bahasa. Pertama, bahasa berdasarkan dan ditentukan oleh pikiran. Kedua, kualitas pikiran ditentukan oleh bahasa. Ketiga, pada awalnya pikiran memproses bahasa, tapi selanjutnya pikiran yang dipengaruhi oleh bahasa. Dan yang keempat, bahasa dan pikiran adalah faktor bebas, tapi kemampuan yang berkaitan. Sesuai dengan teori-teori tersebut, maka kognisi bertanggung jawab pada pemerolehan bahasa dan pengetahuan kognitif merupakan dasar pemahaman kata. Selanjutnya ada prematuritas. Windler menemukan adanya faktor-faktor yang berhubungan dengan prematuritas yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak, seperti berat badan lahir, lama perawatan di rumah sakit, bayi yang iritatif, dan kondisi saat keluar rumah sakit. Selanjutnya ada disabilitas. Kondisi kesehatan atau disabilitas dan masalah pada perkembangan otak anak seperti autis ikut menjadi penyebab anak mengalami masalah perkembangan bahasa. Faktor lain seperti cacat lahir yakni Down syndrome dan cerebral palsy juga ikut mempengaruhi. Selanjutnya ada masalah pada mulut. Adanya masalah pada mulut atau langit-langit juga bisa menyebabkan anak terlambat berbicara. Dikutip dari headline, kondisi tersebut dinamai tongue tie, yakni ketika lidah menempel ke dasar mulut sehingga menyulitkan anak membuat suara-suara tertentu, terutama ketika menyebut beberapa huruf seperti D, L, R, S, T, dan Z. Yang terakhir ada faktor genetik. Sebanyak 40% penyebab anak mengalami masalah perkembangan bahasa dikarenakan faktor genetik keluarga. Faktor eksternal. Pertama ada riwayat keluarga. Demikian pula dengan anak dalam keluarga yang mempunyai riwayat keterlambatan atau gangguan bahasa, berisiko mengalami keterlambatan bahasa pula. Riwayat keluarga yang dimaksud antara lain anggota keluarga yang mengalami keterlambatan berbicara, memiliki gangguan bahasa, gangguan bicara, atau masalah belajar. Selanjutnya ada pola asuh. Anak yang menerima contoh berbahasa yang tidak kuat dari keluarga, yang tidak memiliki pasangan komunikasi yang cukup, dan juga yang kurang memiliki kesempatan untuk berinteraksi akan memiliki kemampuan bahasa yang rendah. Selanjutnya ada lingkungan verbal. Lingkungan karbon mempengaruhi proses belajar bahasa. Anak-anak di lingkungan keluarga profesional akan belajar kata-kata 3 kali lebih banyak dalam seminggu dibanding anak yang dibesarkan dalam keluarga dengan kemampuan verbal lebih rendah.
keempat ada pendidikan. Studi lain melaporkan juga, ibu dengan tingkat pendidikan rendah merupakan faktor resiko keterlambatan bahasa pada anaknya. Dan yang terakhir ada jumlah anak. Kokuri dan beberapa peneliti lainnya mengungkapkan bahwa jumlah anak dalam keluarga mempengaruhi perkembangan bahasa seorang anak, berhubungan dengan intensitas komunikasi antara orang tua dan anak. Karakteristik masalah bahasa anak. Pertama, keterlambatan bicara. Apabila seorang anak mampu memahami dan berkomunikasi secara nonverbal, tapi tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata, dan juga kesulitan ketika menyebut beberapa huruf seperti D, L, R, S, dan Z. Kelambanan memahami bunyi, ketidakmampuan mengucapkan atau melafalkan huruf, dan gagap saat bicara. Yang kedua, ada keterlambatan bahasa. Anak yang bisa mengatakan beberapa kata, namun tidak bisa merangkainya menjadi sebuah kalimat yang bisa dipahami. Contohnya, sulit dalam mengenal dan mengingat huruf. Sedikitnya kosakata yang ia gunakan dalam berbicara. Dan yang ketiga, ada keterlibatan sosial komunikasi yang terganggu. Anak lebih sering menyendiri, mengganggu perhatian atau pembicaraan seperti nyeletuk, memotong pembicaraan, mengalihkan pembicaraan, tidak memperhatikan dan berargumen secara logis. Sikap menilai meliputi mengkritik, memberikan panggilan yang tidak menyenangkan. Sikap yang dapat dilakukan oleh guru terhadap anak yang mengalami permasalahan bahasa seperti menstimulus anak, melatih komunikasi dua arah dengan anak, mengajak anak melakukan permainan yang mengasah kata atau benda, mengajari anak kosakata baru, mengulang kata yang anak pelajari, membaca buku cerita atau dongeng anak, dan ajak anak belajar bernyanyi bersama. Kemudian sikap yang dapat dilakukan sebagai teman. Yang pertama, memberikan motivasi. Selanjutnya, teman merupakan pendorong atau stimulus agar teman juga bisa melakukan komunikasi. Sikap orang tua. Sering ajak anak berkomunikasi, ajak anak bercerita selalu, ajarkan anak tambahan kosakata baru, mengajarkan anak untuk bersosial dan berbicara baik terhadap teman, dan hindari kata kotor. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.